sepotong video yang Anda saksikan bagaimana sulitnya mencari rumah sakit untuk menempatkan pasien COVID. Nah, malam hari ini kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Di studio sudah ada Dr. Erlina Burhan, Ketua Pokja Infeksi PDPI Pusat. Selamat malam, Dr. Erlina. Selamat malam, Anggia. Sehat, Dok? Alhamdulillah ya. sehat. Baik. Nah, Dok, sebelum kita berbincang, tadi kita sudah menyaksikan, Dok, bagaimana kesulitan. Itu tadi yang membawa ambulans adalah kepala desa. Iya. Bukan petugas ambulans ya, karena petugas ambulans menurut informasinya khawatir dan agak takut. Nah, kita akan mencoba berbincang dulu dengan Pak Sekda ini, ada Pak Dadang maksud kami, Pak Dadang Ridwanullah, Kepala Desa Sekarwangi, Kabupaten Bandung. Selamat malam, Pak Dadang. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, Neng Anggi, Pak Sekda, juga Ibu Dokter. Waalaikumsalam. Ya. Dan juga ada Sekda Jawa Barat yang juga Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Jabar, Bapak Setiawan Wangsatmaja. Selamat malam, Pak Iwan. Selamat malam, Angie. Baik. Selamat malam, Bu Erlina. Pak Gubernur, selamat malam, Pak Ganjar. Ya, nanti Pak Ganjar Pranowo juga akan bergabung bersama kita, Gubernur Jawa Tengah. Tapi nanti Bapak, kita akan ke Pak Dadang. Pak Dadang, tadi saya menyaksikan Anda menyetir ambulans sambil membawa pasien COVID di dalamnya ya Pak Dadang ya. Bisa diceritakan apa yang terjadi saat itu Pak Dadang? Kronologisnya, saya lagi di dokter bawa bini saya, istri saya. Itu mendadak menelepon Pak RW. Pak RW perlu ambulans. Saya bilang saya pergi dokter bawa istri saya. Singkat kata gini, coba ada supirnya di sana, saya lagi bawa istri. Oke Pak, ada supir. Singkat kata begitu. Saya balik ke rumah bawa istri saya, pas masuk ke rumah, dia datang. Itu dari RW 13 namanya Pak Ano ya. Dia datang, minta tolong saya. Pak Kades nggak ada, Pak Kades pada takut, Pak Kades ini mah COVID. Kata siapa? Pak RW COVID itu. Ini udah dites berdasarkan dari Puskesmas. Cuma nggak begitu berat, harus isolasi mandiri. Nah, berjalan dengan waktu kali ya, dia semakin meningkat sakitnya itu. Ya. Oke, kalau gitu mah kebetulan ada orang Puskesmas, Pak Yanyan. Pak Yanyan, saya telepon Bu Nina ya, jemput. Oke, singkat kata datang Bu Nina ke rumah. Udah langsung pergi bawa ambulans saya, karena itu urusannya kan kemanusiaan, urusannya nyangkutnya nyawa. Saya sekaligus sebagai kepala desa, juga saya sebagai ketua PPKM. Nah, saya menjemput pasien bersama Ibu Nina, juga bersama pasien dan istrinya. Jadi di dalam mobil itu 4 orang. Oke, itu kondisinya sudah positif COVID ya Pak ya. Saya lihat Anda juga mencoba ke beberapa rumah sakit. Temuannya semua rumah sakit tidak bisa menerima pasien COVID saat itu. Betul, Anggi. Alasannya kenapa Pak Dadang? Alasannya yang jelas penuh. Saya lihat sendiri dengan mata sendiri. Ada berapa rumah sakit yang sempat Anda datangi sebelum akhirnya pasien tersebut bisa masuk dirawat? 4. Oke, di mana saja? 4 rumah sakit, betul. Di mana saja Pak Dadang? Pertama rumah sakit Soreang yang terdekat, Kecamatan Soreang, kan saya desa ke Sekarwangi, Kecamatan Soreang. Terus lanjut ke Jalan Kopo, itu rumah sakit Santosa. Kedua ke Immanuel. Ketiga ke Kota Madia, yaitu Hasan Sadikin. Nah, setelah itu BLBL Bu Nina, ada kawannya orang Puskesmas juga. Singkat kata itu baru yang kelima. Itu Hasan Sadikin. Tapi di perjalanan saya kan ngeri gitu. Betul-betul kelihatan di rumah sakit Hasan Sadikin sama Santosa itu. Ada sampai di Santosa berapa jam, 2 jam, 3 jam belum ditangani. Emang lihat sendiri banyaknya orang itu belum ditangani. Di depan pendaftaran juga penuh. Oke, penuh ya. Baik. Nah Pak Dadang, ini informasinya sekarang pasien COVID itu sudah dikeluarkan dari rumah sakit. Betul. Dengan alasan? Saya juga malamnya juga menengok. Gimana? Dengan alasan? Dengan alasan katanya dari rumah sakit nggak begitu berat katanya. Oke. Ada pasien lain yang kondisinya lebih parah harus masuk juga begitu? Barangkali seperti itu. Oke, baik. Jadi benar-benar di lapangan temuan Anda penuh sekali rumah sakit. Betul. Untuk pasien COVID ini ya? Iya. Baik, Pak Dadang, terima kasih. Sudah ada Pak Iwan juga. Pak Setiawan? Ini ya,
kalau kita dengarkan tadi ini pengalaman Pak Dadang bagaimana sulitnya mencari rumah sakit secara umum nih Pak, kondisi di Jawa Barat sendiri ini seperti apa? Ya, Untuk baik. penanganan Terima kasih, kasus Anggi. COVID? Ya. Saya rasa kondisi di Jawa Barat seperti halnya kondisi di Indonesia pada umumnya barangkali ya. Jadi kalau kami perhatikan sejak 16 Mei ketika itu hari raya sebetulnya bed occupancy rate kita atau tingkat keterisian tempat tidur kita itu hanya di angka 29%. Dan kemarin di tanggal 14 Juni itu langsung melesat di 75%. Jadi ada kenaikan 150%. Ya. Kalau kami amati memang ini ada keterkaitan sangat erat gitu ya dengan adanya liburan panjang dan pastinya ada kerumunan-kerumunan dan 3 minggu kemudian terasalah seperti ini. Jadi mungkin poinnya adalah kurang lebihnya seperti itu. Nah lalu kalau kita melihat kami sudah mengklasterkan sebetulnya kondisi ketika keterisian tempat tidur saat ini memang di Bandung Raya ini paling tinggi barangkali ya di angka 84%. Itu rata-rata semua rumah sakit. Hampir Tapi ada juga rumah itu, sakit Pak, yang di Bandung sudah. Raya? Kenapa? Hampir seluruh rumah sakit di Bandung Raya 84%. Oh enggak. Rata-rata, Oke. rata-rata, Oke. rata-rata. Nah, yang kedua memang yang kami amati juga di daerah Jawa Barat lainnya, misalnya di daerah Purwasuka ya, Purwakarta, Karawang, dan sekitarnya itu di angka 84%. Tapi kalau dilihat dari jumlah bed, memang di Bandung Raya ini sebetulnya jauh lebih tinggi. Jadi 84% di Purwasuka memang kemampuan dari jumlah bed di rumah sakitnya memang lebih sedikit. Kemudian juga Bodebek, alhamdulillah sebetulnya di angka 65% di wilayah Bodebek. Kemudian juga kita punya di Majalengka dan sekitarnya itu 64%. Lalu Priangan Timur, misalnya Tasik, Pangandaran di 62%. Dan Priangan Barat, Sukabumi dan sekitarnya di angka 51,92%. Jadi itu secara umum di Jawa Barat demikian. Nah, namun memang yang kami khawatirkan adalah di wilayah Bandung Raya ini. Oleh karena itu Pak Gubernur mendeklar bahwa kita harus siaga 1. Nah, artinya kami pun menginstruksikan kepada seluruh rumah sakit dan melalui surat edaran kita harus meningkatkan 30 paling minimum 30% dari kapasitas bednya gitu ya, tempat tidurnya untuk kita tingkatkan. Jadi terima kasih Pak Dadang, barangkali ini salah satu yang peringatan barangkali gitu ya, bahwa ketika kita gitu ya memang belum siap atau menyiapkan tempat tidur yang semestinya akan terjadi hal yang mungkin Pak Dadang tadi ceritakan. Baik, sebentar. Tapi Pak jauh Iwan. bahwa saat ini sudah kita tingkatkan. Oke, Pak Dadang masih bersama kami, Pak Dadang? Oke, siap. Ya, Pak Dadang ada yang disampaikan singkat sedikit ke Pak Sekda nih, mumpung tersambung dengan Pak Sekda terkait Ya. pengalaman Anda. Assalamualaikum Pak Sekda, selamat malam. Mudah-mudahan Pak Sekda Pak Dadang, ya. Waalaikumsalam. Ya, oke Pak Sekda. Semoga Pak Sekda juga Pak Gubernur tolong salam sehat selalu ya Pak Sekda. Tolong Pak Sekda ini intinya lah minta dukungan baik moral maupun morilnya juga. Apalagi dengan kaitan sama Pukesos yang sangat minim intensifnya Pak Sekda ya. Tolong kami partisipasi. Intinya yang tadi dukungan moral sama moral juga Pak Sekda ya. Gitu aja Pak Sekda. Baik Ya, Pak Pak Dadang. Ya, terima kasih Pak Dadang sudah sharing bersama kami malam hari ini. Terima kasih, dan Pak Iwan nanti kita masih akan lanjutkan lagi siaga 1 di Bandung Raya, apa yang kemudian persiapan dilakukan untuk penanganan COVID. Usai jeda kami akan lanjutkan, nanti juga akan bergabung bersama kita Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Dua Sisi dan sudah bergabung juga bersama kami malam hari ini Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Selamat malam Pak Ganjar. Ya, selamat malam Mbak. Ya, Pak Iwan juga masih bersama kami ya. Saya mau ke Pak Ganjar terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan yang tadi Pak Iwan. Pak Ganjar, ini Jawa Tengah juga termasuk yang menjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah ada epicentrum penyebaran COVID juga ya Pak ya. Sejauh ini bagaimana titik-titik yang menjadi zona merah mungkin yang rawan untuk penanganan COVID atau kasus-kasus baru COVID? Iya Mbak, sebenarnya seperti yang banyak di berita mulanya dari Kudus.
Memang kira-kira ya 3 minggu yang lalu itu kita melihat Kudus ini belum apa-apa, ya cuman merah begitu ya. Saya tidak menduga kalau kemudian secepat ini, karena ternyata di sebelah-sebelah Kudus ada Demak, ada Pati, ada Jepara, ada Gerobokan, itu merahnya secara bersama-sama. Maka kami melihat nampak-nampaknya ada varian baru begitu. Dan inilah yang kemudian ada kepanikan-kepanikan sehingga kita mesti turun. Saya buat kantor di sana, Kapolda, Pangdam membantu hampir tiap hari begitu ya. Sampai kemudian dari Panglima TNI, Kapolri, BNPB, Menkes turun semua, bahkan sore tadi juga dari sana. Jadi yang kita waspadai sekarang sekitar Kudus Raya, terus kemudian ada di Brebes dan Tegal. Ini dua daerah yang sekarang menjadi amatan kita secara intens gitu. Nah, untuk hari ini saja di Jawa Tengah kita lihat angkanya lumayan naik ya Pak Ganjar, dari 500-an kasus baru ya dibanding kemarin. Ini rata-rata apakah sudah juga terdeteksi untuk varian baru dari COVID di wilayah Anda? Udah, jadi sudah di-launch kan, kalau yang di Kudus itu ada varian Delta itu, maka kemudian kalau kita melihat kondisinya ya rasa-rasanya para pakar menyampaikan ini varian yang penularannya cukup cepat begitu ya, dan ternyata memang berdampak pada rumah sakit, berdampak pada aktivitas sosial, sampai kemudian berdampak pada bagaimana kemudian kita menindaklanjuti ketika kemudian banyak pasien yang juga meninggal begitu ya. Oke. Pak, tadi kalau kita bicara soal di Jawa Barat, bed occupancy rate-nya itu mencapai 84%. Nah, kalau untuk di Jawa Tengah sendiri seperti apa rata-ratanya, Pak? Karena saya sempat baca di Solo bahkan ICU-nya sudah sampai 90% untuk bornya. Di beberapa daerah lain juga di atas 80%. Kalau rumah sakit, wow, udah Mbak, di Kudus itu kemarin sudah 100%. Rumah sakit berikutnya saya tengok 100%, waduh udah mengerikan semuanya. Kalau kita melihat ICU kita per hari ini 68,19% itu terpakai. Terus kemudian untuk isolasinya 78,65. Semuanya sudah alert ini. Maka hari ini lagi kita buatkan program penambahan tempat tidur sampai beberapa skenario agar kontingensi plan-nya disiapkan oleh seluruh rumah sakit di kabupaten kota maupun kita support yang dari provinsi dan nasional begitu. Secara infrastruktur artinya rumah sakit disiapkan ya Pak Ganjar ya. Bagaimana dengan tenaga kesehatan di sana? Kondisinya siap nggak dengan menerima lonjakan yang luar biasa pasca libur Lebaran ini? Ya, pertanyaannya harus siap. Tapi fakta kalau kita melihat rasio-rasionya tidak siap. Maka kemarin yang kejadian di Kudus itu karena juga 100 lebih nakesnya juga terkena, maka kemarin kita injek nakes dari luar, kita pinjemin dari rumah sakit kami dari provinsi, kita komunikasi dengan ID, kemudian PPNI, mereka membantu, bahkan sekarang skenario berikutnya saya siapkan, kita pinjam tenaganya TNI Polri termasuk kampus. Nah kampusnya ada 2 ini, yang Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat sama keperawatan, sehingga kita kemarin sudah meminta agar mahasiswa-mahasiswa semester akhir itu mulai diterjunkan, termasuk dokter-dokter internship ya, yang kemudian coba kita dorong untuk bisa masuk. Nah, tentu saja kita melihat bagaimana ketentuan yang ada dalam pemegang otoritas kesehatan, tapi kita mencoba untuk menyiapkan dulu, untuk bicara lebih dulu, agar potensi-potensi kekurangan nanti bisa diisi, agar tidak kolaps. Ya. Nah, saya mau kembali ke Pak Iwan. Pak Iwan tadi sudah siaga untuk Bandung Raya. Apa ini artinya? Apakah nanti juga akan dilakukan seperti penyekatan, tidak boleh dulu mobilitas dari luar dan ke dalam wilayah Jawa Barat dan sekitarnya? Ya, tentu saja pembatasan itu adalah yang akan kita lakukan. Yang pertama, tahap pertama Pak Gubernur sudah menghimbau bahwa sebaiknya yang akan berkunjung ke Bandung Raya ditangguhkan lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kemudian juga tempat-tempat wisata kita untuk sementara kita tutup sampai dengan terjadi situasi yang lebih baik. Karena terus terang bahwa di Bandung Raya ini rasanya sekarang dilingkari. Jadi kalau kota Bandung sendiri, kalau kita melihat zonanya itu zona oranye sebetulnya. Tetapi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat itu merah. Nah, tempat-tempat wisata itu adanya adalah di sekeliling kota Bandung, tetapi
pastinya akomodasi, terus kemudian restoran itu ada di Kota Bandung. Jadi ini mobilisasinya nggak bisa kita cegah. Nah, oleh karena itu memang kita sudah mengeluarkan surat edaran. Yang pertama adalah dari sisi Fasyankes mau tidak mau bahwa Bandung Raya itu harus meningkatkan gitu ya kapasitas tempat tidurnya. Tetapi kita pun inginnya dari hilir gitu. Mohon maaf, dari hulu. Jadi dari hulunya kita mau tidak mau bahwa level PPKM mikro ini harus kita terapkan, harus kita perketat. Jadi semua kita bergerak dari hulunya terlebih dahulu sampai hilir. Hilir adalah terkait dengan Fasyankes tadi yang telah disampaikan bahwa bed kita tingkatkan, perawat atau tenaga medis kita juga harus tingkatkan, karena kalau kita meningkatkan kapasitas ruang rumah sakit artinya harus diikuti dengan fasilitas dan SDM-nya, kurang lebih seperti itu. Ya. Baik, Pak Iwan. Nah, ini yang barangkali yang saat ini sedang kita galakan gitu di Bandung Raya ini. Pak Iwan, untuk penyebarannya sendiri dan juga dari hasil tracing ini rata-rata penularannya disebabkan dari mana awalnya, Pak Iwan? Ya, yang kami amati pertama adalah memang ini awalnya dari rumah gitu ya. Jadi kalau kita melihat barangkali ketika liburan panjang ini banyak bersilaturahmi gitu. Kemudian setelah itu kan kantor kita masuk gitu ya. Kantor kita tetap dibuka walaupun dalam kapasitas yang terbatas. Kala itu kurang lebih di angka 70%. Nah, ketika masuk ke bekerja dari kantor, disitulah terjadi penularan kembali. Oleh karena itu barangkali pernah mendengar di kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, kasus terjadi di sana. Tetapi kalau kami trace gitu ya, ternyata juga keluarganya juga banyak. Jadi tidak ansih bahwa mereka adalah tertular di kantor, tetapi awalnya berawal dari keluarga, lalu kemudian dibawa ke kantor, di kantor terjadi penularan. Kurang lebih ininya seperti itu. Baik Pak Iwan, terima kasih. Berarti ada klaster keluarga juga di sana. Dokter Erlina, kita sudah mendengarkan penjelasan dari untuk wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, juga mengenai keterisian rumah sakit yang cukup tinggi, lebih dari 70%. Ini artinya secara sederhana agar masyarakat penonton kita mengerti apa itu, Dok? Maksudnya? Ya, jadi sudah sebahaya apa COVID ini? Saya kira kalau keterisian rumah sakit sampai 80% ini adalah angka yang sangat serius dan membahayakan. Saya kira kenapa? Karena masyarakat juga harus tahu dan juga saya kira para pejabat juga harus tahu bahwa sesungguhnya di lapangan di rumah sakit itu kalau angka 80% bukan berarti kemudian 20%-nya akan ada tempat. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi bahwa rumah sakit itu tidak bisa ruangannya diisi 100%. Contohnya, kalau yang tersisa misalkan ada 10 tempat tidur, yang 8 tempat tidur sudah terisi tinggal 2. Nah, itu bisa jadi yang 2 itu jatahnya adalah yang pasien perempuan. Maka kalau ada pasien laki-laki masuk, nggak bisa masuk. Dan kadang-kadang suatu ICU ada dikatakan 10 tempat tidur, tetapi mungkin ventilator yang berfungsi hanya 9. Jadi bukan berarti bisa 10 tempat tidur, 10 tempat ya? tidur akan 10 pasien bisa masuk. Jadi angka 80% itu sangat tinggi. Kalau kita melihat di lapangan seperti apa. Belum lagi ya, biasanya rata-rata pasien sekarang ini kan kondisinya berat, butuh oksigen. Nah, titik-titik oksigen itu juga ada keterbatasan. Jadi jangan merasa senang 80% masih ada 20%. Enggak, 80% itu ada angka psikologis yang menurut saya angka yang tinggi. Itu sudah darurat, sudah warning sekali itu ya? Warning sekali. Jadi ini kondisi kita ini bukan kondisi yang baik-baik saja. Oke. Ya, itu yang harus disadari oleh masyarakat ya. Kita tidak dalam kondisi baik-baik saja untuk COVID. Tidak. Tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan orang banyak mengatakan, lah ini kan sudah sesuai prediksi. Nah justru kalau kita sudah prediksi harusnya kan kita tahu supaya prediksi yang buruk ini tidak jadi kejadian. kenyataan gitu. Nah sekarang kan faktanya kejadian. Nggak bisa kita bilang, nah kan gua bilang juga nggak boleh begitu kan. Dok, apa kalau yang Anda lihat, Anda perhatikan yang menyebabkan prediksi ini benar-benar jadi kejadian apa? Apakah masyarakatnya masih kurang ketat melaksanakan protokol kesehatannya atau seperti apa? Mungkin dokter punya penilaian atau pengamatan sendiri, tapi nanti kita jawab ya dok ya. Kita jeda sejenak, dua sisi akan kami lanjutkan, dan terima kasih Pak Iwan sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Dua Sisi.
Sehat selalu. Pak Gubernur masih tahan bersama kami ya Pak ya. Nanti usai jeda kami akan lanjut dengan Pak Ganjar Pranowo. Saat lagi di Dua Sisi. Dua Sisi saya lanjutkan kembali. Saya masih ke Dokter Elina. Dok, tadi dikatakan ya jangan salahkan nanti ini memang sudah diprediksi. Tapi prediksi ini akhirnya jadi kenyataan. Nah, apa yang bisa dilakukan sebenarnya? Mungkin diantisipasi jauh-jauh hari agar prediksi ini tidak benar-benar terjadi seperti sekarang yang kondisi dokter bilang kita parah sekali kondisinya sekarang. Iya, kita ini sudah tidak bisa lagi melihat ke belakang. Tapi kita belajar saja dari apa-apa yang terjadi sehingga kejadiannya sangat-sangat buruk seperti ini ya. Ini saya memakai kata-kata yang tidak biasanya. Jadi kondisi buruk kita ya, artinya memang sudah separah itu kondisinya. Agar masyarakat kita juga mengetahui nih dok, bahwa buruk sekali kondisinya. Ya, kita kan tahu bahwa kepatuhan masyarakat untuk memakai masker juga tidak tinggi dan kerumunan masih ada. Di mal-mal kita lihat masih ramai. Di restoran-restoran, bahkan di tempat wisata, dan terakhir kemarin ada mudik, ya ini adalah sudah diprediksikan oleh, bahkan Pak Menteri Kesehatan mengatakan kalau kita tidak disiplin, jangan-jangan kejadian di India akan bisa terjadi di sini. Ya. Nah ini sesuatu yang mengerikan. Belum sampai, India itu 100.000 ke atas loh per hari. Kita 12.000 saja, sudah sekarang rumah sakit sudah teriak-teriak. Masyarakat pun juga teriak-teriak, kenapa nggak bisa dapat dirawat? Keluarganya parah, kondisinya berat, butuh oksigen, ke rumah sakit ke beberapa tempat. Tapi contohnya Pak Kepala Desa. Padang tadi ya, beberapa di Jakarta juga demikian. Kondisi yang sama juga Kondisinya di Jakarta. sama, orang keliling rumah sakit tidak ada tempat. Nah ini saya ingin katakan lagi, saya ulangi lagi, kondisi kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Jadi ayo masyarakat, apalagi kita tahu sekarang ada varian baru, varian baru yang Delta itu selain mudah menular, juga keparahan penyakitnya jauh lebih parah dari yang non varian. Itu juga mesti diketahui dan gejalanya tidak khas. Tadi saya mengatakan kalau yang varian yang lama yang dari Wuhan, orang tua, sistem imun turun, atau orang dengan komorbid. Nah yang Delta sekarang yang B1617.2 ini ternyata sekarang kenyataannya banyak pasien-pasien yang anak-anak muda, tidak ada komorbid. Jadi saya kira sekarang jangan lagi beranggapan bahwa hanya orang tua, hanya orang komorbid yang berpotensi untuk tertular. Saya ingin mengatakan semua dari kita berpotensi untuk tertular penyakit COVID ini. Berapapun rentang usianya ya. Baik, dokter. Siapapun ada potensi, ada risiko untuk tertular. Oleh sebab itu, ya sekali lagi saya selalu mengatakan, apakah varian baru, varian lama, banyaknya varian, sebetulnya nggak masalah juga, asalkan virus ini tidak masuk ke dalam tubuh kita. Karena baik varian lama maupun varian baru, kalau di luar tubuh, lama-lama dia akan tidak akan inactivated atau tidak aktif atau mati lah istilahnya. Selama tidak memberikan rumah atau inangnya begitu ya, dia akan mati. Baik. Virus ini akan berkembang biak kalau masuk ke dalam tubuh. Kita, sel hidup, dia bereplikasi. Begitu kan, jadi cegahlah jangan sampai virus ini masuk ke dalam tubuh kita. Itu kata kuncinya ya. Pak Gubernur, kalau Dokter Elina mengatakan kita tidak baik-baik saja dalam kondisi yang sangat buruk, Anda menyebutkan tadi ya sepakat dengan Dokter Elina ya, Pak Gub ya? Sepakat sekali, karena sebenarnya dikotakan Dokter Elina itu terjadi. Jadi Pak Dadan itu tidak satu, banyak itu. Hampir tiap hari Mbak, ini handphone saya ini mendapatkan laporan dari masyarakat. Pak, nggak dapat tempat tidur, Pak, harus bagaimana? Sementara dokternya juga bicara hal sama. Bagaimana ini Pak? Semua bertanya, semua kalimatnya kalimat pertanyaan, tidak ada yang kalimat jawaban. Maka kemudian kami bicara untuk mengkonsolidasikan kekuatan, kita harus membuat kalimat jawaban terhadap pertanyaan itu. Yaitu tadi, ayo sekarang paksa tambah tempat isolasi, SOP dirubah, situasi darurat harus disiapkan. Maka senario-senario ini yang mesti kita dorong, dan saya sepakat sama Bu Elina, maka tanpa dukungan masyarakat ini nggak bisa loh. Yang ngeyel-ngeyel itu, yang nggak mau tertib itu, yang nggak mau pakai masker itu masalah. Itulah kemudian yang bikin kemudian situasi menjadi makin tidak baik.
Kalau Gusmus itu menyampaikan, kalau sampean nggak mau pakai masker, itu bukan urusan sampean. Itu juga urusan orang lain. Karena ini tidak bisa saling mengamankan. Maka memakai masker diri sendiri itu menyelamatkan diri dan orang lain begitu ya. Betul. Dan inilah yang kemudian kita sekarang coba gerakan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk sosialisasi. Maka kalau saya juga jalan, saya ketularan Bu Herlina juga gitu. Mohon maaf ya Bu ya. Kadang-kadang kalimat kita menjadi keras gitu. Saya teriak di jalan, saya teriak siapapun, bahkan pejabat pun saya teriakin. Karena yang seperti ini tidak memberikan edukasi apapun. Dan saya sampaikan, saya nggak peduli sama Anda gitu. Kalau Anda kemudian melanggar, saya terapkan peraturan undang-undang penyakit ini, menular ini. Kemudian kalau itu iya, kami akan minta kepolisian untuk tindak kepada Anda agar bisa dijadikan tersangka. Maksud saya, inilah yang coba masyarakat ayo didorong. Situasi Kesadaran lagi tidak masyarakat baik. diminta di sini ya Pak Gub ya. 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 Nah Pak Ganjar, ini kalau kita lihat untuk Jawa Tengah 1.752 kasus untuk hari ini saja. Untuk sekian banyak kasus, bagaimana dengan tracing yang dilakukan? Apakah diketahui ini dari mana kira-kira penularannya, sumbernya dari mana, epicentrumnya dari mana ini berawal? Ya, saya agak melupakan sumbernya dari mana. Kenapa itu tidak kami prioritaskan, biarkan ahli mencari nanti, melakukan tracing. Karena tracingnya juga kita belum bagus-bagus amat, testingnya juga belum tinggi-tinggi amat. Maka dua hal ini yang sekarang kita genjot. Nggak bisa kita hanya menggunakan standar WHO. Standar WHO itu diberikan kan ketika posisinya tidak terlalu tinggi. Kalau kemudian posisinya sudah setinggi itu kita menggunakan testing yang hanya serendah itu, maka kita agak sulit mengetahui apakah kemudian di tengah masyarakat itu sekarang sedang menempel virus tadi itu seperti dikatakan Bu Eni di dalam tubuh manusia. Maka testingnya mesti banyak, tracingnya mesti banyak. Maka kenapa kemudian tracer-tracer termasuk Babinsa, Babin Kamtibmas kita libatkan, karena beliau-beliau ini yang juga bisa membantu melakukan percepatan-percepatan soal itu. Maka sekarang kita minta digenjot Mbak. Hanya memang ada problem sih. Kadang-kadang kalau testingnya tinggi, ya tracingnya tinggi, itu daerah banyak kepala daerahnya umpama takut. Nanti dikira nggak perform, bukan merah toh, kamu sih itu juga jadi tantangan tersendiri ya. Masih banyak yang nggak Kadang-kadang jujur ya Pak ya. Sampaikan nggak usah takut soal seperti itu. Ini demi keamanan dan kesehatan rakyat kita gitu. Oke, Pak Ganjar terakhir ini apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat Jawa Tengah khususnya dan juga seluruh Indonesia mengenai kasus yang melonjak luar biasa pasca libur Lebaran dengan varian baru yang ada sekarang? Saudara kita sudah banyak yang meninggal, teman kita sudah banyak yang meninggal, tenaga kesehatan sudah banyak yang meninggal. Dan berapa orang lagi yang harus kita jadikan korban? Maaf saya harus pakai kalimat ini. Kami sulit loh mencari tenaga kesehatan. Kita sulit loh sudah berhubungan dengan banyak institusi untuk menghadirkan itu, untuk mensupport. Ini sisi hilirnya. Maka yang kita minta, tolong betul, pakai maskermu jangan pernah dilepas. Nggak usah berkerumun. Sekarang bahasa Jawa itu jangan keluyuran dulu, kurangi mobilitas. Kecuali terhadap mereka yang sedang bertugas. Kalau tindakan ini saja tidak bisa kita lakukan, maka apakah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu bisa kita tunjukkan dalam praktek? Saya betul-betul meminta masyarakat, ayo taati soal ini. Minimal, paling minim, maskernya jangan pernah dilepas. Baik, terima kasih Gubernur Jawa Tengah sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Dua Sisi. Pak Ganjar sehat selalu dan juga agar penanganan COVID bisa jauh lebih baik di daerah Anda. Terima kasih, selamat malam. Dua Sisi masih akan kami lanjutkan pemirsa usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kita lanjut lagi di Dua Sisi pemirsa. Selain Ibu Erlina yang di studio juga sudah bergabung bersama kami malam hari ini ada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ibu Widya Stuti. Selamat malam Ibu Widya Stuti. Selamat malam Mbak Anggi. Ya, dan juga ada Letkol Laut M. Arifin, Humas dan Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet. Selamat malam Pak Arifin. Selamat malam. Ya, sehat ya Pak Arifin ya. Ini Pak Arifin lagi kerja berat nih kayaknya di Wisma Atlet nih. Insya Allah sehat selalu. Mohon doanya. Iya, kita doakan yang terbaik selalu. Sebelum saya ke Pak Arifin, saya ke Bu Widi. Ibu Widi, Jakarta hari ini tembus angka 4.144 kasus. Ini angka kedua tertinggi sepanjang pandemi COVID, Bu Widya. Apa yang bisa dilakukan dengan kondisi seperti ini untuk wilayah Jakarta khususnya?
Ya, tentu tetap pesan kita bahwa intervensi dari hulu sampai hilir. Hulunya adalah bagaimana kekuatan kita untuk tetap mengajak warga DKI menjaga protokol kesehatan. Memakai masker dengan benar, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilisasi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Juga tentunya upaya preventif melalui pemberian vaksinasi. Saat ini DKI Jakarta sudah memberikan vaksin kepada usia lebih dari 18 tahun. Kenapa? Karena kita pengen cepat selesai mengejar herd immunity sehingga banyak warga yang bisa mendapatkan akses vaksin. Kemudian dari terkait dengan kegiatan 3T-nya, testing, tracing, dan treatment, tentu tetap terus menerus kita kuatkan. Tracing saat ini satu kasus sudah bisa dikejar sekitar rasionya 8 kontak erat sekitarnya. Kita tetap terus menerus mengejar supaya semakin meningkat yang bisa kita lakukan tracing. Kemudian testing juga sudah kita siapkan dan saat ini lebih cepat hasilnya dibandingkan saat-saat tahun lalu atau bulan-bulan awal-awal tahun. Kemudian treatmentnya, assessment bersama tim kesehatan apakah cukup dirawat di isolasi terkendali pada pasien-pasien yang OTG atau harus dilakukan perawatan di rumah sakit. Kami selalu bekerjasama dengan timnya Pak Kobra, Wisma Atlet, untuk mengatur bagaimana mobilisasi, evakuasi warga kita yang membutuhkan perawatan. Demikian Mbak Anggi. Baik. Nah tadi Ibu juga sudah menyanggung tim Wisma Atlet, ada Pak Arifin. Pak Arifin, untuk di Wisma Atlet sendiri, ini salah satu gambaran ya di rumah sakit di Jakarta, kondisi untuk ketersediaan tempat tidur, tempat untuk merawat pasien COVID seperti apa hingga hari ini Pak setelah angka tembus 4.000 ini? Baik, jadi sampai saat ini kita memang selalu kerjasama dengan Bukadinkes ya, DKI. Jadi memang karena memang Puskesmas DKI Raya kan merujuknya kebanyakan mayoritas ke sini. Jadi untuk hari ini memang kita sudah merawat 5.749 update 18.00 tadi. Jadi bornya kita sudah mendekati 78%, tepatnya di 77,75%. Jadi sisa yang tersedia tinggal 22,25%. Ini sudah dinaikkan dari sebelumnya, bed kita yang sebelumnya dipakai hanya 5.994, kemudian sudah dinaikkan sesuai dengan arahan dari pimpinan. Jadi bed yang ada 3 di kamar-kamar itu dipakai, yang sebelumnya tidak dipakai. Jadi ada yang kamar itu ada bed 3, ada yang 2, yang saat ini yang 3 itu dimaksimalkan dipakai sehingga bisa menambah bor kita sekitar 30% atau sekitar 2.000. Nah, sekarang kita bisa menerima pasien total kalau bed itu penuh 7.394. 7.394. Namun ini tentunya tidak kita harapkan penuh ya. Untuk hari ini, per hari ini Tower 8 sesuai arahan pimpinan juga Kepala Satgas, Kepala BNPB menyampaikan untuk disiapkan dan dari semalam pukul 22.00 sudah bisa beroperasi Tower 8, namun pagi tadi mulai menerimanya banyak pasien, sore tadi juga sudah mengalami penumpukan kami lihat. Jadi untuk Tower 8. Pak Arifin, kemarin itu sempat viral kita menyaksikan di media sosial bagaimana kondisi saking penuhnya di Wisma Atlet sampai pasien ada yang untuk antre masuk, ada yang nggak kebagian kamar, bahkan sempat berada di, bukan terlantar ya, memang harus berada di hall rumah sakit. Itu kondisi seperti itu benar terjadi Pak Arifin? Ya, jadi memang kondisi di UGD kita memang kita sudah buka 3 titik triase di Tower 6, kemudian Tower 5 dan Tower 4. Namun karena memang saking banyaknya pasien yang datang secara sporadis ya, sebenarnya sudah kita atur juga dari pagi, dari siang, dari sore, dari malam sudah kita atur untuk pengaturan jadwal pengiriman. Namun teman-teman di Puskesmas juga mengalami kendala persiapan bis sekolahnya, kemudian supirnya. Jadi sekalian kalau mengirim ya sekalian banyak. Jadi
Itu yang menjadi kendala di lapangan dan kami dapat memahami itu sehingga ya sudah dikirim saja kan gitu. Jadi di sini ya memang perlu proses di pendaftaran, perlu proses. Jadi udah kita pisah-pisah juga sebenarnya. Bypass bagi yang tidak ada gejala sama sekali itu bisa langsung didaftar kemudian masukkan ke kamar-kamar. Namun yang ada gejala-gejala kemudian komorbid tentunya itu yang harus lebih diperhatikan di pemeriksaan tensi, kemudian ada juga yang pemeriksaan ronsen itu yang bikin waktu lama. Pak Arifin, Anda bisa menyaksikan monitor nggak di dekat Anda sekarang? Ya bisa. Nah ini kondisi di Wisma Atlet sempat terjadi seperti ini penuhnya ya Pak Arifin ya? Ya memang ini tower 6 ya. Tower 6 ya. Ya memang kondisinya ya akhir-akhir ini seperti ini. Ya memang karena banyaknya yang masuk ini lebih di bulan Januari ya. Bulan Januari kita juga tinggi, tetapi tidak sampai 600-an lah. Tapi ini kan seminggu ini 590 hari ini tadi terakhir. Jadi memang itu pun sebenarnya sudah kami kendalikan untuk tidak semua dikirim dari sebagian besok. Kondisi di lapangan memang kalau kami ditelepon ya ini kasihan sudah diusir sama bukosnya ya kasihan juga gimana ya sudah kita terima. Ya baik Pak Arifin, Ibu Widi dan juga Ibu Dr. Erlina nanti kita masih akan lanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Tapi kita harus jeda dulu sejenak. Kami akan lanjutkan usai jeda sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali dua sisi. Saya mau ke Dr. Widi. Bu Widi untuk di Jakarta sendiri dari 4.000 kasus ini, 4.100 kasus, varian baru ditemukan tadi katanya fakta Delta itu sebanyak 20 kasus ya Bu ya? Ya, halo. Ya, Bu Widi bisa dengar saya? Ya, apakah suara saya terdengar? Ya. Ya. Kita tidak memilah varian baru atau tidak dalam hal untuk intervensi awal. Artinya varian-varian ini kan dilakukan setelah ada uji whole genomic sequencing yang kita kirimkan ke Litbangkes maupun ke Eijkman. Jadi untuk intervensi awal tentu kita tidak menunggu hasil uji varian karena itu terlalu lama sehingga apapun hasil PCR yang kita lakukan segera dilakukan assessment dan dilakukan isolasi. Apakah itu isolasi terkendali di Wisma Atlet atau di beberapa hotel yang sudah kita siapkan, hotel dan wisma yang kita siapkan, atau ke rumah sakit. Kalau dari 4.000 kasus tadi, gambarannya adalah 25% OTG, 30% ringan, sekitar 30% lagi adalah sedang, dan saat ini yang berat dan kritis sekitar 10%. Jadi yang berat kritis selalu harus masuk rumah sakit, sedang berat kritis harus masuk rumah sakit. Sehingga kesiapan kita berhitung dari angka-angka itu. Oke. Nah, tadi kalau untuk Wisma Atlet saja tadi udah ada penambahan. Nah, bagaimana secara umum rata-rata kondisi rumah sakit di Jakarta khususnya Bu Widi? Kita menyiapkan skenario bahwa bed rumah sakit kita sekarang keterisiannya adalah untuk ICU sekitar 72%, sedangkan isolasi tempat tidur rumah sakit sekitar 82%. Tentu angka ini menyebabkan kita harus segera melakukan konversi rumah sakit. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, TNI Polri bagaimana mengkonversi rumah sakit tadi. Kita perlu diketahui bahwa DKI Jakarta ada 106 rumah sakit yang memberikan layanan perawatan COVID. 13 diantaranya adalah full untuk dedicated untuk COVID. Nah, kami sedang bernegosiasi advokasi kepada Kementerian Kesehatan untuk pelebaran lagi kepada rumah sakit TNI, Polri, rumah sakit vertikal, dan rumah sakit BUMN yang bisa kita jadikan rumah sakit full COVID. Contoh di DKI Jakarta, kami mempunyai rumah sakit khusus daerah yang sebenarnya bukan rumah sakit umum ya, untuk rumah sakit gangguan jiwa. Kita konversi jadi rumah sakit COVID. Jadi kita berharap nanti ada tambahan lagi terkait ketersiapan rumah sakit. Baik, Bu Widi. Terakhir itu tidak cukup, Mbak. Tidak cukup. Artinya gini, tidak cukup hanya intervensi di hilirnya. Tetap intervensi di hulunya
dengan PPKM mikro yang lebih diperketat. Masyarakat tetap jadi kuncinya ya, Bu Widi. Ya, Baik. PPKM mikro, 3M dan vaksinasi. Baik. Nah terakhir Dokter Elina ini, dengan kondisi seperti ini nih apa nih yang harus kita lakukan nih? Karena memang benar masyarakat kita apakah masih sulit untuk menegakkan prokes. Kalau kita lihat, kita berpikir nih berapa lama lagi kita harus berhadapan dengan pandemi COVID di saat negara lain sudah mulai ada yang buka masker, aktivitas kegiatan di luar sudah mulai bisa dilakukan di negara-negara lain. Tapi di Indonesia masih jauh kayaknya. Ya, sebelum ke sana saya ingin mengomentari yang dikatakan oleh Dr. Widi. Bu Widi mengatakan akan menambah kapasitas rumah sakit, bahkan mengkonversi rumah sakit yang tadinya bukan COVID menjadi rumah sakit COVID. Ya. Nah tapi ini dalam kondisi sekarang yang Jakarta lebih dari 4.000 itu it's okay. Ya, memang itu adalah jalan yang bisa ditempuh. Tapi nggak bisa terus-terusan kayak gini. Nggak bisa. Ada batasnya juga. Kan tadi Bu Widi mengatakan rumah sakit itu udah dihilir. Jadi ada batasnya juga. Tambah tempat tidur, tambah tenaga. Dan apakah obat-obatan juga sudah dipersiapkan? Oksigen juga apakah sudah dicukupi? Itu juga mesti dipikirkan. Jadi bukan semata-mata menambah kapasitas tempat tidur. Yang supporting system lainnya juga harus ada. Diperhatikan, ya. Baik. Ya, jadi kalau ini waktunya sudah habis, Terakhir. saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, ayolah mari kita merenung, apakah kita akan hidup terus-terusan seperti ini? Ini hidup kita sudah nggak normal ini, dan lama-lama kita nggak kuat juga ya. Jadi kalau virus yang kecil saja yang bahkan kita tidak bisa melihatnya, tidak kelihatan oleh mata, dan juga tidak punya akal, tidak punya otak, ya, tetapi dia bermutasi. Bermutasi, arti mutasi itu adalah berubah untuk mempertahankan hidupnya. Nah kita sebagai manusia, makhluk yang sempurna, punya akal, dan punya segala-galanya. Yuk mari kita juga berubah untuk mengalahkan virus ini. Bagi yang nggak pakai masker, ayo berubah pakai masker. Bagi yang tidak percaya COVID, jangan sampai harus kena COVID dulu baru percaya. Itu terlalu mahal harganya. Kemudian juga saya ingin menyampaikan, tadi pakai masker, ayo ajak orang lain pakai masker. Karena pakai masker itu selain melindungi kita, melindungi orang lain. Ini maskermu ibadahmu. Ingat ya, maskermu ibadahmu. Jadi mari kita berubah. Dan yang tidak mau divaksin, anti vaksin, ayo divaksin. Vaksin itu penting, minimal memberikan penurunan risiko untuk menurunkan risiko untuk menjadi sakit. Dan kalaupun ujung-ujungnya sakit, tidak parah, jadi tidak akan dirawat juga. Baik, terima kasih. Dokter Elina, kalau orang Padang bilang jangan mada, pakailah masker tuh, gitu ya. Baik, Dokter Elina terima kasih. Ibu Widya Stuti, Kepala Dinkes DKI terima kasih. Ada Letkol Arifin, Humas dan Komandan Lapangan RSDC Wisma Atlet, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat untuk tetap bisa menangani pandemi COVID. Dan masyarakat seperti yang diingatkan tadi, gunakan masker, cuci tangan, hindari kerumunan, kurangi mobilitas. Saya Dwi Anggia, saya tutup 2 Sisi Malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.